Kalau urusannya Anda orang miskin yang ditelantarkan oleh rumah sakit atau ditolak oleh rumah sakit, itu bagian saya. Dan saya bertanggung jawab untuk membantu Anda. Jadi, sahabat literatur hukum, jangan takut dan jangan ragu ya, itu memang hak Anda gitu. Hak kita semua. Ya. Sebagaimana sudah dijamin oleh Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Advokat Dian Berlian, di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelantaran pasien di rumah sakit. Namun sebelum kita membahas hal ini tentang penelantaran pasien atau penolakan pasien rumah sakit terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari literatur hukum. Baiklah, sahabat literatur hukum sekalian, dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat kecil yang memang sudah mengikuti kita ya, dari beberapa tahun yang lalu kita selalu konsisten untuk bersama masyarakat kecil. Jadi akhir ini kita sering melihat masyarakat kecil ini ada kendala, baik itu menggunakan BPJS atau umum, sehingga seringkali masyarakat yang tidak mampu ini ditelantarkan di rumah sakit atau di klinik-klinik dengan kendala, dengan alasan bahwa belum ada orang yang bertanggung jawab terhadap biaya. Nah, ini adalah suatu tindak pidana. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan ya, Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan, khususnya juga di pasal 189 di mana rumah sakit itu mempunyai tanggung jawab sosial. Nah, bentuk tanggung jawab sosial ini adalah misalnya memberikan bantuan secara gratis dan mengutamakan dulu klien yang butuh pertolongan, tidak mengutamakan uang. Pokoknya begitu klien datang, dia tanggapin, karena ini kan misalnya gawat darurat ya, kecelakaan, mau melahirkan, karena ada ribuan masyarakat kecil yang meninggal karena kelalaian rumah sakit. Nah, ini ingat, bagi kita ya, bagi masyarakat, apabila terjadi pelanggaran, penelantaran dan tidak dioptimalkan perawatan terhadap keluarga kita atau kita sebagai pasien, sehingga menyebabkan keluarga kita atau masyarakat itu meninggal, cacat, dan sakit menjadi parah karena keterlambatan penanganan dari rumah sakit, itu adalah pidana. Di mana kepala unit yang mengelola itu menurut menurut Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan ya, itu adalah pidana, di mana bisa dipidana 2 tahun penjara, bisa dengan denda 200 juta rupiah. Jadi kita punya hak ya, apabila sahabat-sahabat literatur hukum sekalian mengalami atau melihat, mendengar ada hal-hal seperti ini, penelantaran di rumah sakit terhadap pasien yang tidak mampu maupun juga yang mampu, karena hukum itu the power of the law, semua sama di mata hukum. Jadi mau dia orang kaya, orang miskin. Nah, cuman kadang yang rata-rata menjadi telantar ini kan orang miskin. Karena kalau orang kaya, mereka begitu masuk, sudah dirawat dengan ruang VIP dan lain sebagainya. Nah, mirisnya kita ini ketika kita orang miskin, dipertanya, Pak, siapa yang bertanggung jawab? Siapa tanda tangan ini dulu segala macam. Sementara napasnya klien kita udah ngapain, udah mau mati, ya kan? Mestinya mereka tidak bertanya itu. Apa yang terjadi? Mereka rawat, mereka selamatkan dulu kliennya, urusan pembayaran nanti di belakang, urusan yang bertanggung jawab nanti di belakang. Karena setiap orang pasti ada keluarga, pasti ada sahabatnya, minimal ada orang yang peduli terhadap dia. Dan apabila tidak ada keluarganya, tanggung jawab sosial rumah sakit tadi ya, sesuai dengan pasal 189 gitu. Dan rumah sakit juga bisa, apalagi untuk bencana alam, untuk kemudian masyarakat yang tidak mampu, itu sudah kewajiban tanggung jawab sosial. Jadi rumah sakit memang mempunyai tanggung jawab sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36. Rumah sakit ini wajib memberikan kepada orang yang tidak mampu, apalagi menolak pasien yang butuh pertolongan, terutama saat mau masuk UGD
Nah ini kan sering, apalagi kalau menyebab kematian ya bisa lebih besar, dan pasal-pasal lain juga bisa menjerat selain dari undang-undang kesehatan tadi. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, kepada sahabat-sahabat literatur hukum sekalian yang dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, apabila Anda mengalami, melihat, mendengar ada pasien yang ditolak oleh rumah sakit atau yang ditelantarkan oleh rumah sakit, Anda bisa melaporkan rumah sakit tersebut kepada kepolisian atau gugat perdata. Apabila Anda di ujung Indonesia atau di pangkal Indonesia atau di tengah-tengah Indonesia pun Anda tidak mempunyai uang atau tidak mempunyai keberanian atau tidak peduli atau tidak paham dengan kemana harus melapor dan kemana Anda mau gugat, maka Anda bisa menghubungi saya. Saya siap untuk membantu Anda dimanapun Anda berada. Silahkan nanti di deskripsi literatur hukum ataupun di redaksi Detik TV Sumsel, Anda akan mendapatkan nomor saya. Silakan kontak. Kalau urusannya Anda orang miskin yang ditelantarkan oleh rumah sakit atau ditolak oleh rumah sakit, itu bagian saya dan saya bertanggung jawab untuk membantu Anda. Jadi sahabat literatur hukum, jangan takut dan jangan ragu ya, itu memang hak Anda gitu. Hak kita semua. Gitu. Sebagaimana sudah dijamin oleh Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi saya harap sahabat-sahabat literatur yang berada di bawah, ya kita harus berani melawan. Kalau kita tidak melawan tentang kezaliman ini, maka kitalah yang akan tertindas. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, akhir kata, kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau mungkin yang Anda belum tahu atau yang mungkin Anda ragu, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah pasti akan saya jawab. Ataupun Anda mau berkonsultasi langsung kepada saya, silakan ambil nomor kita di deskripsi dan pasti akan kita jawab, terutama permasalahan hukum. Kemudian bagi mungkin senior-senior saya, kalau ada kata-kata atau kalimat yang kurang bagus, silakan koreksi, silakan kritik, tapi yang penting bersifat membangun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.